Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Dahsyatnya kesaktian Menak Jinggo, sang ksatria Probolinggo. Ditulis oleh Deru Sudibyo, 27 Oktober 2013. Munculnya Jaka Umbaran. Berawal ketika Majapahit diperintah oleh rezim Pratunjung, raja sebelum deretan raja-raja Brawijaya, terjadi bencana. Bupati Bandar Sobali tewas dibunuh Raja Siluman bernama Kebo Marcuet. Lantas sang siluman Kerbo itu terus membabi buta, mengibarkan bendera kemerdekaan dari Majapahit dan mengancam akan mengkudeta Majapahit. Sang raja pun, Prabu Pratunjung, segera mengambil langkah-langkah pengamanan. Gengsi jika menaklukkan pasukan siluman saja harus mengerahkan pasukan Majapahit yang kondang, sakti, dan mumpuni, maka lebih baik mencari pendekar sakti yang siap membinasakan pasukan siluman kurang ajar itu melalui perang tanding 1 lawan 1. Selain bisa lolos dari liputan media, juga tidak banyak korban. Akhirnya digelarlah sayembara mencari pendekar sakti dengan hadiah menjadi bupati gratis. Setelah sekian putaran, terpilihlah seorang pendekar muda yang gagah perkasa dari Padepokan Gambir Saketi. Siswa kinasihnya sang guru kondang, Ki Ajar Pamengger. Pendekar muda itu bernama Joko Umbaran. Terkesima dengan keperkasaan Joko Umbaran, sang raja membisikkan kata-kata di kuping sang pendekar. Bisikan itulah yang merupakan awal dari sengketa yang nyaris tak berujung. Jika kamu bisa menaklukkan siluman itu, bukan saja menjadi bupati gratis, kamu akan saya kawinkan dengan anakku. Kenapa sengketa? Antara lain karena sang raja nggak nyadar bahwa ketika membisikkan janji tersebut, sang anak yang dijanjikan belum lahir. Sebenarnya siluman Kebo Marcuet dulunya juga manusia biasa. Bahkan dia juga alumnus Padepokan Gambir Saketi, sesama siswa Ki Ajar Pamengger. Marcuet tidak sehebat Jaka Umbaran dalam hal kependekarannya. Namun nafsunya untuk menjadi orang top begitu menggebu, gak ngukur diri. Akhirnya dia memuja iblis di hutan sekitar Grati dan terkabul. Dia direkrut menjadi bangsa siluman. Berdasarkan cerita rakyat di Jawa, siluman adalah manusia pemuja iblis yang sudah benar-benar mendapatkan sifat fisik iblis. Hidupnya di dua alam, alam nyata seperti kita dan alam palemunan yang tidak kasat mata. Wujudnya pun konon sudah berubah, meski bisa nampak seperti manusia. Manakala memasuki alam kita, orang-orang pemuja babi ngepet merupakan contoh siluman yang paling lazim. Ketika sedang beroperasi, dia berada di alam palemunan berwujud babi hutan. Kesaktian pujian yang didapat Marcuet berupa sepasang tanduk di kepala dengan bahan dasar wesi kuning, besi atau baja bertuah yang derajatnya dalam dunia persilatan di zaman itu nomor wahid. Dasar orang rakus, sudah menjadi siluman pun belum cukup. Bermodalkan tanduk saktinya, dia dalangi dan dia taklukkan siluman-siluman lain untuk mendukungnya. Akhirnya Marcuet menjadi gangster yang paling ganas di dunia siluman pemuja iblis. Aksi klimaksnya, dia bantai Bupati Grati dan dia duduki istana kabupaten serta mengibarkan bendera kemerdekaan, menyatakan diri lepas dari Majapahit. Jaka Umbaran pun dengan semangat membara berangkat ke Grati. Bagaimana tidak semangat? Ini sebuah kesempatan emas untuk membuktikan kependekarannya yang telah dia tekuni di Gambir Saketi sejak usia dini. Lagi pula,
apa yang akan diraihnya benar-benar sepadan. Jika menang, kelak akan menjadi menantu raja. Tentu saja akan mengangkat derajatnya dan keluarganya yang sebenarnya hanya orang kampung. Akhirnya bertemulah Caka Umbaran dengan pimpinan siluman Kebo Marcuet. Rupanya Raja Siluman Kerbo yang konon amat ganas dan tak kenal kompromi itu tidak langsung menyerang. Tentu saja siluman Kerbo tidak sebodoh Kerbo. Indra keenamnya menangkap aurat Caka Umbaran yang sedemikian tajam membuat nyalinya sedikit tersentak. Lantas dengan suara menggelegar mencoba menggertak Caka Umbaran agar segera pergi. Caka Umbaran sebenarnya juga sedikit kecut mendengar pengabaran sang siluman. Namun tekadnya untuk mendapat kemasyhuran telah bulat, sehingga berhasil menutupi kegamangannya. Dengan meluncurkan serangan kejutan ke arah muka Kebo Marcuet, pertempuran pun tak terelakkan. Namun ternyata bukan perang tanding 1 lawan 1. Siluman tentu saja culas, nggak sejantan yang diperkirakan Prabu Protunjung. Sang siluman culas itu segera menjerit, memekakan telinga yang ternyata merupakan isyarat untuk memanggil pasukannya. Caka Umbaran pun lantas dikeroyok habis-habisan oleh pasukan siluman yang kadang nampak kadang hilang. Benar, Caka Umbaran memang pendekar sakti yang luar biasa. Gempuran pasukan siluman bisa dipatahkan dan dia kembali ke dunia siluman. Tinggal gangsternya Kebo Marcuet. Rupanya sang gangster itu juga sakti mandraguna. Duel maut berlangsung puluhan hari namun tampak seimbang. Namun karena Caka Umbaran manusia, tentu ada rasa lapar dan lelah yang lama-lama menjadikannya loyo. Dan disitulah apesnya murid kinasih Ki Anjar Pamengger. Tanduk sang Kebo Marcuet yang berbahan wesi kuning itu secepat kilat menghujam wajah dan badan Caka Umbaran yang mulai loyo. Dros, wajah Caka Umbaran robek berantakan. Dros lagi. Dada dan perut Umbaran pun luka parah. Kulit di wajah dan badan Umbaran banyak yang mengelupas. Merasa mendapat kesempatan, Kebo Siluman pun terus menyerbu, menghujamkan tanduknya bertubi-tubi ke sekujur tubuh Caka Umbaran. Darah pun membanjiri medan tempur, dan bukan lagi Caka Umbaran yang tampak, melainkan manusia yang terluka parah dan sekujur tubuhnya berwarna merah karena mandi darahnya sendiri. Rupanya hari itu bukan hanya Caka Umbaran saja yang apes. Kebo Marcuet yang merasa sudah di atas angin itu pun makin beringas, mengoyak lawannya dengan penuh nafsu. Caka Umbaran dengan sisa tenaganya ternyata masih mampu menangkap kedua tanduk Kebo Siluman tersebut dengan kedua tangannya dan membetotnya hingga lepas dari kepala sang siluman. Kebo Marcuet pun ambruk tak berdaya dan akhirnya tewas sebagai kerbau tanpa tanduk. Caka Umbaran pun pingsan kelelahan dan kesaktian yang luar biasa. Namun kedua tangannya tetap dengan kuat menggenggam kedua tanduk siluman tanpa ada yang mampu melepaskannya. Salah seorang lurah tokoh setempat yang bernama Ki Lurah Dayun pun iba demi melihat pahlawan yang malang itu. Lantas menggendongnya dan membawanya ke rumahnya. Dirawatlah sang Caka Umbaran di rumah Dayun hingga sembuh semua lukanya. Tanpa nyadar, ternyata dua tanduk siluman yang digenggamnya telah berubah wujud. Yang satu menjadi gada wesi kuning dan yang lainnya menjadi pedang Sokayana. Setelah sembuh, Caka Umbaran bukan lagi pemuda tampan yang perkasa, melainkan mirip siluman hidup dengan wajah dan badan sekujur tubuh cacat menyeramkan dan berkulit merah. Dia pun malu mengaku sebagai Caka Umbaran, mengira tidak bakal dipercaya oleh keluarga dan kerabatnya. Maka ketika ditanya Dayun, dia menyebut namanya Menak Jinggo. Setelah dirasa sudah cukup pulih tenaga dan pikirannya, Menak Jinggo pun segera berkemas untuk menduduki pendopo Kabupaten Grati, menjadi bupati di sana, sesuai dengan yang dijanjikan dalam sayembara.
bukannya pamitan dengan Dayun, melainkan Dayun sekeluarga ikut serta diboyong ke istana kabupaten, dijadikan lurah istana sekaligus Punokawan Kinasih. Meskipun cacat dan berwujud seram, Menarjinggo hidup bahagia. Bagaimana tidak, dia kini adalah seorang bupati yang terhormat dan dicintai rakyatnya karena keberhasilannya mengusir pasukan siluman yang kejam. Selain itu, dalam keseharian dia juga didampingi oleh dua wanita cantik yang menjadi istrinya, yaitu Wahita dan Puyengan. Grati pun menjadi kabupaten yang makmur dan sejahtera. Namun, untuk mengenang kisah pertempurannya dengan pasukan siluman hingga banjir darah, maka nama Grati dirubah menjadi Blambangan, yang artinya kubangan merah darah. Bertahun-tahun sejak menjadi Bupati Blambangan, Menarjinggo tidak pernah menghadiri pasowanan agung di Istana Majapahit. Sebenarnya bukan berniat mbalelo atau ingin merdeka. Bisa dimaklumi, dia menjadi bupati tidak di-training terlebih dulu. Di zaman itu, bupati juga berbasis keturunan seperti raja. Putra mahkota bupati umumnya dipersiapkan dulu sebelum duduk di dampar kabupaten. Sehingga begitu menjadi bupati, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, termasuk menghadiri pasowanan agung di istana kerajaan sekali semusim sambil membawa upeti. Menarjinggo tidak pernah melakukan itu dan juga tidak pernah ada yang menegurnya. Maklum, ketika itu Blambangan dianggap sangat jauh, jangankan dari pusat Majapahit yang berada di sekitar Surabaya sekarang. Dari Probolinggo, tetangga kabupaten terdekat Blambangan, juga jauh banget jika ditempuh dengan kuda atau kereta kuda. Namun akhirnya raja mengutus Bupati Blambangan untuk mengingatkan Menarjinggo agar menghadiri pasowanan agung sekali semusim. Menarjinggo pun tidak keberatan karena tidak ada pikiran lain selain karena tidak tahu. Begitu musim panas usai, waktunya pasowanan agung. Menarjinggo bergegas ke pusat Majapahit diiringi sejumlah pasukannya sambil membawa upeti puluhan gerobak. Dayun tidak pernah ketinggalan, selalu diajak kemana Menarjinggo pergi. Sesampainya di Majapahit, kontingen Blambangan disambut meriah. Maklum, semula sudah dicurigai mau memberontak, ternyata tidak. Lagi pula, jika memberontak, Menarjinggo tidak bisa dianggap enteng. Marcuet saja takluk. Di sela-sela kemeriahan, ternyata banyak pejabat keraton maupun bupati lain yang kaget melihat wujud Menarjinggo, karena sudah berbeda jauh dari Jaka Umbaran yang mereka lihat dulu 20 tahun lalu. Yang ini lebih mirip siluman berwajah seram. Bahkan ada yang setengah curiga, jangan-jangan ini masih Kebo Marcuet, hanya ganti nama. Menarjinggo dan Dayun pun dengan sabar mencoba menjelaskan sebisanya. Konon setelah semua bupati, manggala, dan wedana kumpul di bangsal Sitinggil Binaturata Keraton Majapahit, hadirlah yang ditunggu-tunggu, Sang Ratu Gung Binatara, Raja Majapahit. Alangkah kagetnya Menarjinggo begitu melihat siapa yang disebut Ratu Gung Binatara. Ternyata bukan lagi Prabu Pratunjung, melainkan seorang wanita remaja yang cantiknya bak bidadari dari langit. Dialah Prabu Sri Subasiti Kencana Wungu, anak sulung sekaligus pengganti Prabu Pratunjung yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Dalam bahasa Jawa, Sri artinya keagungan, Subasiti artinya tatanan moral atau kesusilaan. Sama juga Subasita. Kencana artinya emas, Wungu artinya bangun atau bangkit. Sehingga Sri Subasiti Kencana Wungu mungkin diartikan
keagungan, tatanan atau kesusilaan untuk membangkitkan zaman keemasan. Melihat kecantikan Prabu Kencana Wungu, bolak-balik Menak Jinggo menelan ludah. Hasratnya muncul menggebu, terlebih setelah teringat bahwa dulu pernah dijanjikan oleh Prabu Bratunjung akan dinikahkan dengan putrinya. Namanya juga manusia. Bisikan nafsu untuk mendapatkan yang lebih baik tentu ada. Apalagi sesuatu itu diyakini merupakan hak dan ternyata secantik itu. Belum lagi palu diketuk untuk membuka acara Pasowanan Agung. Rupanya Menak Jinggo sudah tidak mampu membendung hasratnya. Tiba-tiba dia berdiri dan dengan lantang mengatakan bahwa dia datang selain memenuhi kewajiban sebagai bupati, juga akan mempersunting Prabu Kencana Wungu yang dulu pernah dijanjikan oleh Prabu Bratunjung. Menak Jinggo meminta agar raja dan kerajaan segera menepati janjinya, dan kontingen Blambangan tidak akan pulang sebelum mendapatkannya. Kontan saja pasowanan yang belum dimulai itu menjadi geger. Para bupati dan manggala tentara Majapahit emosi mendengar ucapan Menak Jinggo yang dianggap kurang ajar. Menak Jinggo dan kontingennya lantas digiring ke alun-alun. Menak Jinggo dan pasukannya segera dilucuti dan dipecat karena kurang ajar. Tentu saja pasukan Blambangan yang cuma sedikit itu tidak ada apa-apanya melawan pasukan istana Majapahit. Namun Menak Jinggo melawan. Dia seorang diri melawan pasukan pengawal istana Majapahit. Ternyata pasukan istana kalang kabut. Akhirnya semua pasukan pengawal para bupati yang ada di situ diperbantukan untuk mengeroyok Menak Jinggo. Rupanya kesaktian Jaka Umbaran yang sudah menjadi Menak Jinggo ini berlipat ganda jauh di atas Kebo Mercuet. Siapa saja yang mendekat mati berdiri hanya karena kena anginnya gada wasi kuning dan pedang Sokayana yang terus diputar-putar di udara oleh Menak Jinggo. Menak Koncar, seorang bupati sakti dari Lumajang, tewas menjadi korban gada wesi kuning. Menak Jinggo pun berhasil membebaskan kembali pasukannya yang sudah direngkus oleh pasukan Majapahit. Melihat situasi yang kacau ini, Menak Jinggo nyadar karena semula tidak berencana untuk bikin gara-gara seperti itu. Lantas pertempuran tidak dilanjutkan. Menak Jinggo beserta kontingennya pun lantas pulang ke Blambangan dengan hati yang gundah gulana. Rasa kecewa, malu, dan dendam terus membara karena dia yakin bahwa penolakan itu bukan karena Majapahit berniat ingkar janji, melainkan semata karena Menak Jinggo orang cacat yang buruk rupa. Itulah yang menyakiti hatinya. Demikian dahsyatnya kesaktian Menak Jinggo part 1. Kita nantikan kisah selanjutnya yang tentunya lebih seru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.